Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya sama guru kita. Jadi dulu ini Pak Ustadz, saya langsung kepada diri saya aja lah dulu waktu kerja itu saya pernah pertama jadi manajer lah gitu kan Pak Ustadz di satu proyek, terus saya diturunin tuh Pak Ustadz. dinaikin malah diturunin jadi deputi gitu. Saya mikir gitu, lama kenapa ya saya diturunin, padahal tak ada salah, saya tidak berbuat salah, tidak ada juga gitu. Diturunin. Pas pada saat yang sama itu ada teman juga curhat ke saya Pak Ustadz, tapi curhatnya beda nih. Kalau dia masalah bonus, dia bilang, saya udah kerja 15 tahun nih, tapi emang masih kontrak gitu. Biasanya nggak segini, kok sekarang gue dikasih segini, mikir sendiri. Saya sempat ngelihat juga itu teman saya, sampai bengong sambil mikir tuh Pak. Wih. Saya juga akhirnya kan berpikir ya, saya juga tadi juga mikirin kenapa saya diturunin gitu jadi deputi. Saya pikir terus itu Pak Ustadz, berhari-hari itu. Saya kenapa bisa itu pikiran itu tidak pernah lepas dari otak itu, selalu mikir salahku apa sih, salahku apa, kenapa bisa gitu ya Pak Ustadz. Saya sendiri nggak paham gitu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mikir untuk diri sendiri itu ada pressure, ada tekanan nih. Nah, kalau ada tekanan, mikir, kemudian mikirnya hanya untuk salahku apa. Kemudian nggak puas namanya. Nah, dengan kondisi seperti nggak puas tersebut, itu mulai ada tekanan di dalam otak istilahnya. Jadi kalau dibilang suuzon, belum lari ke suuzon, tetapi ini adalah begini. Jadi sesuatu yang kamu tidak bertanya dengan kenapa diturunkan itu kan ngambang, mikir sendiri. Iya, mikir sendiri itu kan ngambang karena nggak ketemu. Iya. Menduga-duga. Ya. Nah, menduga-duga itu pun sebenarnya juga nggak perlu. Jadi kalau sudah takdir Allah itu bercerita bahwa kamu diturunin, ya udah terima aja. Kalau mikir biasa aja, kenapa itu nggak ketemu, ya sudah. Kalau mau ketemu tanya sama yang nurunin. Nah, jadi ketemu langsung. Ini Pak Ustadz, saya pernah tanya itu Pak Ustadz, kenapa sih Pak aku kok ini? Wah, kamu cari sendiri jawabannya, suruh nyari sendiri. Tambah bingung saya ini. Yeah. Wah, ini bos satu ini, saya pikir. Yeah. Wah, mohon maaf nih. Memang suatu kebiasaan cara atasan itu menjawabnya seperti itu. Kadang tuh dalam penilaian tuh di karyawan biasanya ada penilaian tuh Ustaz, untuk menaikkan atau mendapatkan bonus atau menaikkan gaji gitu. Ada yang nggak dapet, nanyalah ke atasan, coba aja kamu pikir gitu kan, kenapa kamu bisa nggak naik atau nggak dapat bonus gitu kan. Iya. Jadi si karyawan ini selalu berpikirnya tuh buruk gitu. Saya juga. Jangan-jangan pilih kasih nih. Saya juga gitu sama itu. Orang saya rajin kok, yang itu nggak rajin malah dia naiknya gede, saya kecil gitu kan. Jadi berpikirnya nggak gitu Ustaz. Iya, makanya berpikir suuzon atau berpikir tidak baik itu sebenarnya juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian berpikir berulang-ulang tidak ketemu solusinya, ya kalau bisa jangan, dan itu dilarang sebenarnya. Kenapa? Memang tidak ada batas larangan mikir, itu tidak ada, tetapi hasil dari memikir berulang-ulang tidak ketemu solusinya itu kan sebenarnya nggak diserahkan sama Allah Ta'ala. Berarti dia akan selalu berpikir begitu terus.
dia mencoba untuk cari jawaban yang sebenarnya jawaban itu tidak ketemu-ketemu. Seperti itu. Nah, kalau seseorang itu memikirkan sesuatu yang berujung pada suuzon atau berbau dengan suuzon, itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Jelas nomor satu pusing, itu jelas nomor satu. Kalau kayak kamu tuh mikir berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu kamu akan sulit tidur biasanya. Tapi kalau kamu itu kalau lihat bantal langsung ngorok, walau alam ya ngerti ya toh. Itu ngerti itu. seminggu Pak Ustadz. Oh, seminggu ya. Tak pikirin betul karena kan apa namanya, malu gitu. Mohon maaf ini. Kadang juga gitu Ustaz, untuk menutupi rasa malu seseorang yang diturunkan atau nggak dapat bonus gitu, menjelekkan atasannya gitu. Dengan cara sentimen dia sama saya gitu kan. Untuk menutupi kekurangan dia di mata teman-teman gitu. Iya, biasanya emang seperti itu manusiawi. Tetapi memang yang tidak mampu untuk berpikir kekurangannya di mana. Ya memang ada kadang-kadang atasan sentimen itu ada. Jadi kadang-kadang tidak berpikir tentang kemampuan dia, kadang ngambil orang yang kalau kelihatan sekolahnya di luar itu sudah benar kan gitu ya, padahal agamanya nol gluduk seperti itu, sehingga pada suatu ketika dia magang di perusahaan jadi direksi umumnya, lah ya seperti itu keinginan dia pribadi, atau dia mencari suatu kegiatan yang nanti menguntungkan dia pribadi lagi dan seperti itu. Jadi walaupun orang itu terzolimi, tetap aja nggak boleh suudzon ya? Nggak boleh. Bagaimanapun juga itu dia merasakan itu takdirnya sendiri, jadi enggak biasa aja, biasa aja, serahkan aja sama Allah Ta'ala dan belajar untuk tidak suudzon. Karena yang namanya suudzon itu kalau berat itu namanya kayak dipikirin nggak ketemu, itu bisa aja nanti ngelokro itu apa, kerja itu nggak mau, putus asa gitu. Putus asa, nanti larinya ke arah putus asa, terus ketemu sama orangnya itu males gitu. Ada perasaan malu, ada kemudian ya malu dengan orang yang itu, kemudian malu dengan teman-teman itu kan dibully melalui jabatan lah istilahnya itu. Benar Pak Ustadz. Jadi ya itu nanti bisa aja ada yang ngomong di sini. Astagfirullah. Kalau mamanya kamu itu diturunkan oleh si A, di titik itu di sini bisa ada yang ngomong kalau itu sambil marah, kamu tertekan tapi marah, walaupun marah diem. Nah ini di sini ada yang ngomong bunuh si gitu. Ada bisikan gitu? Iya, bisikan di sini itu namanya skizofrenia. Jadi kita diajarkan di alam agama kita itu tidak suudzon, itu ada efeknya. Sebenarnya ada efek, semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu ada efeknya. Ada efeknya. Marah jantung, marah disimpan stroke, merasa dia punya punya nasihat, masukan itu selalu dianggap benar. Kalau menyuruh harus gula. Semua yang dilarang oleh agama ya, oleh Allah itu berdampak pada penyakit. Artinya di samping larangan itu kan berdampak dosa, fisik juga sakit Iya, Pak Ustadz. iya. Karena kalau hanya dosa aja kan nggak tahu kalau dia itu kan pasti gitu. Kan nggak tampak dosa, ngapain cerita-cerita dosa, kan ada orang-orang begitu. Yang orang bilang dosa itu nggak berasa. Nah, suudzon itu dilarang. Apalagi menjelek-jelekan orang lain, nggak boleh. Wala tajassasu, ya, tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Seorang istri suudzon terhadap suaminya yang kerja, curigai aja, takut suaminya itu main sama sekretarisnya umpamanya. Saya enggak punya sekretaris, aman nih. Ya, ini hanya Jadi itu nggak boleh, itu suudzon terhadap suami. Nah, suaminya kerja, sini udah mikir suamiku ngapain lah, suaminya kerja kok suamiku ngapain kan gitu kan. Nah akhirnya kan terbentur nanti, lama-lama apa, kalau merasa suaminya itu miliknya, repotnya apa, nanti secara fisik dapat, otak kecilnya mengecil, nah mulai ada Parkinson, nah tremor, nah akhirnya apa, itulah yang harus dikerjain, jangan itu loh.
Jangan, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Suami kerja ya sebagian bisa mendapatkan rizki ya dikasih sama istri, anaknya, apalagi gitu. Sama juga nanti istri saya ngapain di sana, istri saya ngapain, iyalah istrinya cantik aja dia mikir takut kehilangan. Nah sudah, istri itu kan miliknya Allah, udah serahin aja sama Allah, doain agar dilindungi oleh Allah Ta'ala, tidak berbuat dolim, tidak berbuat maksiat, doain aja yang baik-baik, kan seperti itu. Nanti akan munculkan, kalau memang itu istrinya baik atau suaminya baik, dimunculkan baiknya. Kalau memang tidak, dimunculkan tidaknya. Kan seperti itu. Jadi jangan suuzon terhadap sesuatu. Benar terjadi. Atau kalau enggak otaknya mengecil, atau skizo atau halusinasi. Dan itu banyak. Di Indonesia sangat banyak sekali seperti itu. Halusinasi itu udah ranking. Iya. 1 sampai 3 itu Indonesia itu termasuk yang kuat itu. Jadi harus belajar untuk tidak suuzon. Kalau memang takdirnya begini ya terima saja. Gitu. Seperti itu kan, belajar ya. Ya Ustaz, tadi di keluarga, di kerjaan, di masyarakat juga banyak Ustaz. Jadi orang tuh suuzon terhadap tetangganya, kan cenderung ke fitnah nih nantinya Ustaz ya. Nah, ngelihat orang lebih langsung diomongin, oh itu hasil dari ini tuh, walaupun tuh belum ada pembuktian benar atau salahnya gitu Ustaz. Nah, jadi kalau orang yang suka suuzon tadi seperti Ustaz bilang otaknya mengecil dan lain-lain, apakah yang harus ditanamkan pada diri kami nih Ustaz kalau ada timbul mau suuzon supaya nggak terjadi, seperti apa tuh Ustaz? Ya kalau Haji C ini kan insya Allah bisa lah, nggak suuzon lah ya. Insya Allah ya. Tapi kalau yang lain-lain kan macam-macam nih orang, jenisnya kan macam-macam. Nah, tetap yang bisa saya ceritakan adalah belajar agama. Karena dalam belajar agama Islam ini, orang yang paham tentang agama Islam, faham itu maksudnya itu dia juga belajar, dia ngerti, itu juga belum tentu dia bisa mengerjakan. Walaupun basic-basicnya dikerjakan, sholat, baca Quran, puasa itu dikerjakan, kemudian wudhu dan sebagainya dia dikerjakan lah itu. Tapi dalam muamalah yang lain belum tentu itu bisa. Dengan istrinya belum tentu dia bisa, dengan suaminya belum tentu bisa. Kan seperti itu, belum tentu dengan orang lain, belum tentu bisa. Karena apa? Karena untuk menjadikan seorang itu ahli di hadapan Allah Ta'ala atau bisa dikatakan soleh atau solehah itu, dia mengamalkan, dikerjakan perintah-perintah Allah itu dikerjakan. Allah bilang tidak suuzon, dia akan mendapatkan hidayah bahwa oh aku mikir begini ini suuzon, nggak boleh, sehingga istighfar, sehingga dia punya benteng untuk tidak mau berpikir yang kemana-mana. Kan seperti itu, tidak mau berpikir kemana-mana. Sudah dapatnya ini, Allah telah mentakdirkan ini, ya sudah. Kalau memang belum pas, ya berdoa pada Allah Ta'ala yang baik doanya, kan seperti itu. Nah, belajar agama itu tetap penting, karena kalau umpamanya seseorang itu tidak suuzon, itu sulit untuk tidak suuzon, tetapi paling tidak ingat bahwa kita itu suuzon, langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Langsung mohon ampun sampai pikiran yang suuzon itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala, kemudian baru puji Allah dengan bertasbih seperti itu. Dan itu kerjakan tiap kali ada suuzon, kerjakan seperti itu, karena itu obatnya di situ. Itu akan menghilangkan kerak-kerak suuzon yang ada dalam otak kita. Kalau kita tahu suuzon, istighfar. Nanti kalau suuzon sudah hilang, puji Allah dengan bertasbih. Begitu aja. Nanti kerak-kerak suuzon itu akan mulai hilang. Adanya nanti bisa aja Haji melihat istri itu, wah istriku cantik banget. Dan begitu udah nggak suuzon sudah. Kan nggak suuzon gitu. Menyenangkan hati ya senang kan gitu ya. Jadi cara menyelesaikannya insya Allah seperti itu. Jadi kalau suuzon mohon ampun kepada Allah, istighfar. Kemudian suuzon sudah mulai hilang, memuji Allah dengan bertasbih, benar-benar serius dengan tenang. Nah, nanti lama-lama kalau mau suuzon langsung istighfar, lama-lama insya Allah nggak mau suuzon sendiri. Jadi pikiran tuh nggak mau suuzon, sudah nggak mau suuzon. Hati nggak hasad. Hati nggak ada hasad.
Enggak, insya Allah. Jadi itu cara-cara menyelesaikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita mampu, walaupun ini sulit ya. Suudzon itu bagaimana? Itu kan nelisip di antara mata sama telinga mendengarkan sesuatu, atau telinga mata mendengarkan sesuatu dari cerita-cerita istri, cerita suami, cerita teman, cerita saudara. Akhirnya kan suudzon itu masuk. Kan begitu ya, berkelit setannya itu seperti belut istilahnya. Jadi tiba-tiba nongkrong aja terus suudzon, kan seperti ya. Jadi kita harus pahami, belajar untuk tidak suudzon. Kalau suudzon mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau suudzon dihilangkan oleh Allah Ta'ala, bertasbihlah pada Allah. Nah, jika saudara-saudara sedulur beriman itu sudah terkena halusinasi, ya cari yang memang diizinkan bisa menyembuhkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah loh ya. Jadi, wah saya sudah ada bunyi gini, suudzon, banyak suudzon itu, ada suruh bunuh anaknya, banyak kasus-kasus itu yang muncul di TV, itu kan banyak, yang nggak terekspos banyak sekali. Disuruh bunuh anak, itu ya diawali dari suudzon, yaitu menyimpan marah kepada suami. Jadi dia marah aja dengan suami otaknya. Nah, nanti lama-lama di sini ngomongnya bunuh anakmu. Bukan bunuh suamimu ya Pak Ustadz? Nggak berani. Bunuh suamimu dia. Karena dia nggak berani. Oh, kan suudzonnya kepada suami gitu. Gitu ya? Iya, nah itu Dajjal itu yang sudah ngomong itu bukan jin. Jin itu nggak bisa. Jin itu nggak, insya Allah nggak bisa ngomong bunuh suami, itu sulit ya. Biasanya ibu-ibu muda tuh, Ustaz. Nggak harus muda, ibu-ibu yang nggak dikasih sedekah nafkah sama suami, itu bisa. Sudah dia itu nggak dikasih nafkah, kemudian dia punya anak bayi, nah mulai dia kan jengkel dengan suami, itu jengkel sekali kan gitu. Yang di sono dikasih, yang sini nggak dikasih kan gitu deh. Mikir terus, akhirnya di sini bunuh anak, akhirnya terjadilah yang di TV, ibu-ibu yang gorok anaknya. Itu awalnya dari situ. Makanya jangan ya, belajar jangan, berpikiran yang baik, husnudzon itu harus kita latih, tapi jangan lebay husnudzonnya, kan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.